Shalom, perkenalkan, nama saya adalah Novita Bamingen, asal dari Papua, dan sekarang ini saya kuliah di STTK Desi Bogor, semester 2, dan saya akan presentasi tentang Pulau Sumatera. Sumatera sebagai salah satu dari 5 pulau besar di Indonesia, memiliki keragaman kekayaan budaya daerah. Berbagai jenis budaya daerah dari pulau ini memberikan sumbangsi terhadap budaya nasional yang terbentuk karakter masyarakat Indonesia. Terdapat 10 provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan sekitarnya. Antara lain Provinsi Nangroe, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Dari 10 provinsi tersebut, masing-masing memiliki kekhasan yang membedakan antar provinsi satu dengan yang lain. Rumah adat Pulau Sumatera. Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki rumah adat yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan rumah adat lainnya, baik dari segi bentuk, tinggi bangunan, dan bahan yang digunakan. Perbedaan dapat diamati dari bentuk atapnya yang cenderung berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan persamaannya adalah setiap rumah adat tersebut dibangun di atas panggung. Pakaian adat Sumatera. Setiap provinsi di Sumatera memiliki pakaian adat yang mencerminkan daerahnya masing-masing, terutama pakaian pengantin yang biasa digunakan dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin dicirikan dengan warna yang seragam antara mempelai pria dan wanita. Hiasan tambahan pada pakaian dan penutup kepala memberi kesan mewah pada setiap pakaian daerah tersebut. Tarian daerah Sumatera. Sumatera merupakan pulau di Indonesia yang memiliki tarian adat yang cukup banyak pada setiap provinsinya. Setiap tarian ada tarian menyambut tamu, panen pertanian, dan cerita-cerita kehidupan yang lain. Senjata tradisional Sumatera. Senjata tradisional Sumatera merupakan bagian dari wujud budaya dalam bentuk fisik. Dapat dikategorikan sebagai artefak dan karya seni. Senjata tradisional Indonesia sangat banyak dan beragam jenisnya. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu jenis senjata tradisional. Senjata ini pada masa dahulu memiliki kegunaan yang bermacam-macam, seperti alat bantu untuk kehidupan sehari-hari, senjata untuk membela diri, senjata perang, hingga senjata yang berfungsi sebagai penanda status sosial di masyarakat. Musik tradisional dan beberapa musik tradisional dengan gambarnya. Kepercayaan atau upacara adat Sumatera. Upacara merupakan salah satu tradisi yang terdapat di suatu daerah dengan penduduknya adalah sering berkaitan dengan ritus, yaitu ritual-ritual keagamaan yang mencerminkan ajaran agama tertentu. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam. Upacara adat dalam kajian unsur-unsur budaya termaksud dalam sistem
religi. Keyakinan agama yang ada di Sumatera. Agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Pekabaran Injil, kedatangan misionaris di Tanah Batak. Masuknya agama Kristen di daerah Tapanuli memang memiliki perjalanan yang cukup berliku. Sebelumnya, orang-orang Batak menganut animisme dan dinamisme. Kedatangan misionaris di Tanah Batak. Mereka diperintahkan oleh Thomas Stamford Raffles untuk melakukan penginjilan di daerah Sumatera Utara. Tempatnya di Silindung. Mereka diterima masyarakat lokal. Tetapi karena ada salah paham, mereka pun diusir masyarakat Batak Toba. Pada tahun 1834, penginjil dari Amerika Serikat bernama Lyman dan Musan juga mengupayakan penginjilan ke daerah Sibolga. Namun sayangnya mereka pun dibunuh oleh Raja Panggalamei. Lalu Van der Turk, seorang peneliti dari Belanda, datang ke Tapanuli pada tahun 1849 untuk meneliti bahasa Batak dan disambut hangat oleh Raja Batak. Singgama kedatangannya sendiri adalah karena adanya catatan dari Franz Wilhelm Jun Han yang menerbitkan sebuah tulisan mengenai orang-orang Batak pada tahun 1940. Ia menyarankan agar para misionaris Eropa lain agar melakukan penginjilan di pedalaman Tapanuli. Perjalanan penginjilan pada 31 Maret 1861, dua orang warga lokal bernama Simon Siregar dan Jacobus menjadi orang pertama yang memeluk agama Kristen. Penyebaran agama Kristen di Tanah Batak selanjutnya dilanjutkan oleh misionaris yang tergabung dalam RMG Richard H. Mission Kinship yang mana mereka berasal dari adalah pendeta Heavy Van Halsef Betch dan Clement yang memang ditugaskan untuk menyebarkan agama Kristen ke berbagai daerah di Indonesia atau yang dahulu dikenal sebagai Batak Landen sebagai wilayah pekabaran Injil bagi keempat pendeta tersebut. Misi penginjilan 1861 yang memiliki nama sebagian Batam Mission atau Batam Mission. Tanggal ini pula yang kelak dinobatkan sebagai hari lahir dari HKBP. 1962 datang lagi utusan dari RMG yang bernama Ludwig Inwer Nomination yang bertugas mempelajari kebudayaan Batak berawal dari daerah Padang. Lalu Barus, Silindung, Payaraja yang menjadi pusat dari HKBP. Pekabaran Batak pertama yang Pontas Lumbang Tobing. Ia pun mulai datang ke diterima, bahkan hendak mau dibunuh dalam sebuah upacara adat. Sang raja juga sebenarnya sudah memperingatkannya agar menerima apapun resikonya bila ia datang ke masyarakat. Namun, Nomensen tetap bersih dan para raja. Akhirnya orang-orang pun luluh atas sikapnya yang senantiasa berbuat baik meskipun selalu ditentang oleh warga.
Waktu demi waktu, banyak warga Batak yang mulai memeluk Kristen. Orang yang telah dibaptis ini juga awalnya dikucilkan oleh masyarakat yang masih dengan kepercayaan leluhur. Supaya keadaan aman, mereka pun dikumpulkan ke daerah Huta Damai, yang berarti sebuah kampung yang damai. Kesimpulan dari hasil presentasi. Mengapa kita harus percaya dan memberitakan Injil? Tujuan kita memberitakan Injil adalah supaya banyak orang akan mengerti kebenaran Injil dan percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Injil Kristus inilah yang akan menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Menurut pendapatmu, siapakah yang bertanggung jawab memberitakan Injil? Tanggung jawab memberitakan Injil bukan tanggung jawab pendeta dan pelayan gereja yang sudah terlatih saja, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai orang percaya. Sekian presentasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.